Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertemu. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah, lindungan Allah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, hingga kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kajian Quran, dengan sikap kita terhadap Quran, dan bagaimana kita hidup bersama Quran, bagaimana kita berumah tangga beserta Quran, bagaimana kita berbisnis, berdagang dengan aturan Quran, bagaimana kita bermasyarakat dengan nilai-nilai Quran, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita berideologi, bagaimana kita berinteraksi juga dengan aturan-aturan Quran. Sehingga Quran itu menjadi huda linas. Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Dari mulai petunjuk cara makan yang baik, petunjuk cara masuk WC yang baik, petunjuk cara tidur yang baik, petunjuk bagaimana memilih jodoh yang baik, petunjuk berumah tangga yang baik, petunjuk bermasyarakat yang baik, petunjuk untuk dagang, bisnis, berekonomi yang baik, petunjuk untuk bernegara yang baik, berpolitik yang baik. Semuanya ditata dan diatur oleh Al-Quran. Karena Quran itu adalah hudan bagi manusia. Jadi tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak diatur dengan Al-Quran. Jangan sampai sholatnya pakai aturan Quran, saumnya pakai aturan Quran, ya, sedekahnya pakai aturan Quran, zikirnya pakai aturan Quran, dagangnya, mengelola uangnya, keuangannya tidak pakai aturan Quran. Milih jodohnya, berumah tangganya tidak pakai aturan Quran. Ya. Bernegaranya, berkepemimpinannya tidak pakai aturan Quran. Apa artinya? Kata Allah, udkhulu fisilmi kafah. Kalau kita sudah berislam, maka berislamlah dengan utuh, dengan keseluruhan, semuanya. Jangan sebagian-sebagian. Kalau kita mengambil sebagian-sebagian, ya, tadi kalau sholat pakai cara Quran, ternyata begitu kita bermasyarakat tidak pakai cara Quran. Kalau kita zikir pakai cara Quran, ternyata begitu kita dagang, ekonomi, mengelola perusahaan tidak dengan aturan Quran.
Itu namanya kita sebagian pakai Quran, sebagian tidak pakai Al-Quran. Yang seperti itu, ya bapak-bapak, ibu-ibu, disebutnya adalah nu'minuna bibadi wa nakfuruna bibadi. Yang seperti itu berarti memakai Quran sebagian dan memakai yang bukan Quran sebagian. Nah, dengan cara seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak kafah dalam Quran. Kalau kita tidak kafah dalam Quran, berarti hidup kita hanya sebagian saja diatur dengan Quran, sebagian yang lain tidak diatur dengan Quran. Bagaimana orang yang seperti itu? Yang mu'minuna bibadi wa nakfuruna bibadi. Orang yang seperti itu kata Allah, ulaika al-kafiruna haqqo. Orang yang seperti itu pada kekafiran yang nyata. Jadi kita dipandang seperti orang kafir karena apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir pasti tidak pakai Quran. Ya, kita juga tidak pakai Quran. Apa yang membedakannya? Cuman beda bungkus. Kita mah bungkusnya Muslim, mereka bungkusnya kafir. Ternyata isinya sama-sama menolak aturan Al-Quran. Maka kata Allah, ulaika al-kafiruna haqqo. Maka yang seperti itu adalah orang yang pada kekafiran yang nyata, kekafiran yang pasti dalam kekafirannya. Ya, apalagi kalau kita menyitir beberapa ayat di dalam surat Al-Maidah, salah satunya, famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa dia tidak mengambil hukum, aturan, syariat yang diturunkan Allah, wa ulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Itu kata Quran. Itu kata Allah. Jadi tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak diatur dengan Al-Quran. Semua bagian dari hidup kita harus diatur dengan Al-Quran. Maka akan berkahlah hidup kita, akan baiklah hidup kita, akan terhantar maslahatlah hidup kita. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga itu juga harus kita atur dengan aturan Quran. Kita harus tata dengan aturan Quran. Kalau kehidupan rumah tangga tidak diatur dengan aturan Quran, maka sama saja. Berarti rumah tangga itu bukan rumah tangga yang Islami, bukan rumah tangga Islam, tapi rumah tangganya orang kafir. Apa bedanya? Orang kafir pun menata rumah tangganya tidak dengan aturan Quran. Ya, orang Islam juga ternyata mengatur rumah tangganya tidak dengan aturan Quran. Ada masalah diselesaikannya tidak dengan Quran. Hak dan kewajiban suami istri bagaimana diatur bukan dengan pendekatan Al-Quran. Ya, pembinaan anak, pembinaan istri, suami tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Kalau begitu apa artinya? Basicnya masyarakat, basicnya jamaah yang Qurani itu dibangun dari keluarga-keluarga yang Qurani. Sementara keluarga-keluarga yang Qurani itu dibangun dari individu, orang per orang yang Qurani. Kalau suaminya Qurani, istrinya tidak Qurani, atau sebaliknya, istrinya Qurani, suaminya tidak Qurani, atau orang tuanya Qurani, anaknya tidak Qurani, atau sebaliknya, maka tidak akan selaras, maka tidak akan stabil, maka tidak akan maslahat kehidupan rumah tangga itu. Sudah pasti gesekannya akan besar. Sudah pasti ketidaknyamanannya akan besar. Sudah pasti ketidakmaslahatannya akan besar. Kenapa? Karena tidak diatur dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Al-Quran itu nur karim. Al-Quran nur karim. Al-Quran itu adalah cahaya yang mulia. Namanya cahaya itu apa?
berarti menerangi, memberikan penerangan, sehingga apa yang ada depan kita, di sebelah kita, di samping kita itu nampak dan kelihatan.